Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Sunardi, Wakil Dekan Pak Roy Andreas, kemudian pemateri yang berikutnya terhormat juga Pak Wi Sulaiman, kemudian Bu Listiani, dan teman-teman semuanya dari FMIPA dan juga para mahasiswa yang akan wisuda, betul berarti akan wisuda berarti ya. Jadi semoga nanti semuanya bisa mendapatkan jalur yang tepat, mendapatkan arah yang benar untuk masa depan. Tentu akan banyak sekali pilihan. Jadi kalau boleh nanti kita sampaikan secara singkat itu, jadi pilihan-pilihan itu semuanya ada di tangan kalian sendiri. Sedikit untuk memulai, saya share screen aja. Belum muncul? Sekarang sudah. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Jadi gambarannya begini. Sebelum menentukan sebuah langkah nanti ke depan mau apa, ini kan boleh dikatakan masa-masa yang kritis. Saya sebut kritis karena menjelang sebuah penentuan pilihan mau kemana. Dengan materi saya berikan judul kemana saya harus melangkah. Nah, ini sebuah proses yang tidak mudah karena setelah lulus kuliah itu tentu akan banyak tekanan, ya kan, akan banyak istilahnya tuntutan, mungkin juga banyak harapan-harapan orang tua, mungkin saudara, teman-teman kalian, semuanya menaruh harapan. Orang tua menginginkan, yuk nak segera pulang, tolong bantu adikmu untuk sekolah biayanya. Harapan orang tua sudah digantungkan semuanya pada kamu semuanya. Ini yang tentu akan menjadi satu beban tersendiri bagi para calon lulusan nanti untuk segera menemukan tempat yang tepat, menemukan arah yang benar. Nah, tidak boleh kita istilahnya membiarkan itu semuanya menjadi sesuatu yang tidak kita wujudkan dalam sebuah hasil yang betul-betul bisa menyenangkan dan juga bisa membanggakan mereka. Satu contoh begini, mungkin teman-teman tahu tentang Unilever. Saya boleh cerita, Unilever itu perusahaan global, produknya luar biasa banyak, ya kan, kita bisa tahu dari produk toiletries, kemudian produk kosmetik, makanan juga sangat banyak sekali. Nah, boleh dikatakan bahwa Unilever ini kalau saya ibaratkan itu adalah gajah, perusahaan yang levelnya adalah level gajah besar. Nah, sementara saya bandingkan dengan satu perusahaan lokal Indonesia yang berpusat di Surabaya, yaitu PT Wings Surya, Wings, ya, Wings Group, ya kan, ada Wings Surya, ada Wings Food dan sebagainya, Wings Group, ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya. Produknya Unilever, kalau kita masuk ke supermarket, kita masuk ke minimarket, kita masuk ke warung, hampir semua produk Unilever berjajar semuanya. Dari kita lihat ada Pepsodent, maaf saya menyebut merek supaya lebih jelas ya. Ada Pepsodent, mungkin ada Sunsilk dan sebagainya. Nah, tetapi meskipun perusahaan PT Wings Surya atau Wings Group sebagai perusahaan lokal, mereka mencoba untuk menantang, dalam tanda kutip, akan menantang perusahaan multinasional, perusahaan internasional untuk bertahan. Apa yang PT Wings katakan? Kami adalah perusahaan yang spesialis mengikuti produknya Unilever. Bisa teman-teman bayangkan, gajah, ya kan, bahkan para pakar mengatakan Wings Surya ini seperti semut yang melawan gajah. Kita bisa lihat bagaimana ceritanya bisa semut melawan gajah. Perusahaan level internasional yang sudah berdiri di hampir semua negara, produknya di semua negara ada, sementara Wings Surya adalah perusahaan lokal dan produknya bisa kita lihat hanya beberapa. Nah, para pakar mengatakan kalau ini Wings Surya, PT Wings Group tidak bisa bertahan dan tidak mampu melawan atau tidak mampu mengimbangi Unilever, maka dia akan hancur, dan hancurnya akan lebih parah, hancurnya luar biasa. Kenapa? Yang dia lawan adalah perusahaan internasional, Unilever. Tapi luar biasanya, PT Wings Surya bahkan mampu bertahan. Bisa kita lihat, teman-teman lihat kalau masuk ke supermarket, ke mall, ya kan, produk Pepsodent, ya kan,
punya Unilever dijajarkan dengan produknya Ciptaden, ya kan? Jadi Unilever dilawan oleh Wing Surya, di mana Wing itu ada yang berdiri sendiri dan ada juga mereka yang join dengan Lion. Makanya ada namanya Lion Wing. Itu join dengan perusahaan di Jepang. Kita lihat juga misalnya ketika Sunsilk keluar punya Unilever, ya kan? Maka Wing Surya dia juga mengeluarkan produk yang sama, ya kan? Apa namanya? Ada zinc, ya kan? Kemudian ketika Rinso keluar punya Unilever, Wing juga tidak mau kalah. Dia mengeluarkan Soklin. Ya. Ketika Close Up keluar, Unilever keluar, maka Wing Surya tidak mau kalah. Dia mengeluarkan Smile Up. Terus dipepet. Jadi setiap produk Unilever keluar, Wing Surya mengeluarkan produk yang setara, selevel. Untuk apa? Untuk menyamai, mengambil pasar, mengambil ceruk pasar milik Unilever itu. Nah, dan itu bertahan sampai pada hari ini, bertahan sampai sekarang. Kalau teman-teman lihat produknya berjajar, ya kan. Bahkan Wing Surya tidak hanya menyerang Unilever, bahkan menyerang Indofood sebagai perusahaan yang kita tahu makanan, ya kan, cukup terkenal di Indonesia, menyerang Indofood, ya kan. Produk makanannya, produk mie instannya, ya kan. Yang dulu kita tahunya hanya Indomie, Supermie, tapi sekarang mie sedap sudah menjadi satu makanan yang banyak kita kenal, bahkan mungkin ketenarannya dan istilahnya tingkat konsumsinya itu hampir menyamai dengan produk-produk dari Unilever. Nah, apa kesimpulannya? Yang bisa kita petik dari kekuatan, kemampuan, tekad yang kuat dari PT Wings Group, Wing Surya, Lion Wing, dan kawan-kawan Wings Group itu. Mental. Bahwa ini yang penting. Bukan pada kecil atau besarnya seseorang untuk bisa memenangkan sebuah persaingan. Tadi dikatakan oleh Pak Dekan bahwasanya masa pandemi persaingan makin sulit, ya kan? Semuanya sudah serba sulit, eranya sudah berubah, ya kan? Cara-cara sudah berubah, tidak sama dengan 2020, tidak sama dengan 2019, tidak sama dengan 2017. Semuanya sudah berubah. Nah, yang penting adalah mentalnya. Bagaimana menghadapi semua itu dengan kemampuan yang kuat, dengan kekokohan mentalnya itu. Nah, sehingga nanti pada saat melangkah, teman-teman semuanya sudah benar-benar siap. Artinya yang disiapkan tidak hanya pada skillnya, yang disiapkan tidak hanya pada pengalamannya, yang disiapkan bukan hanya pada kemampuan akademisnya, tetapi yang paling penting pertama yang dibangun adalah kemampuan mentalnya. Itu yang paling penting. Bagaimana cara menghadapi persaingan. Sanggup enggak ketika ditolak nanti? Bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat nanti ketika ada di dunia kerja? Bagaimana nanti menghadapi persaingan? Bagaimana menghadapi konflik di tempat kerja dan sebagainya, itu yang paling penting, ya kan? Karena ibaratnya kalau kita mau melangkah itu kakinya harus dikuatkan dulu, badannya harus disehatkan dulu. Semakin jauh melangkah, maka kemampuan fisik harus lebih kuat, ya kan? Tantangannya makin berat, makin jauh makin berat, panas, hujan, angin dan sebagainya. Nah, itu logikanya. Nah, sehingga kita bisa lihat prediksi para pakar yang mengatakan bahwasanya Wing Surya akan hancur, ya kan, bahkan bisa berlebur, hancur, pokoknya habis, ya kan, itu belum terbukti. Setidaknya sampai saat ini Wing masih bertahan. Kenapa? Karena mereka punya mental yang kokoh. Wing Surya meskipun perusahaan lokal, tapi mereka punya mental seperti hanya perusahaan internasional, sehingga tidak takut melawan PT Unilever, tidak takut melawan Indofood yang bahkan produknya sudah sampai ke luar negeri juga. Nah, itu gambarnya teman-teman sekalian. Nah, itu sehingga nanti kalau mentalnya sudah betul-betul kokoh dan kuat, maka selanjutnya adalah kita membentuk sebuah pilihan-pilihan kemana nanti kira-kira teman-teman harus melangkah. Nah, sekilas barangkali tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Risma sebagai moderator. Jadi saya dulu pernah juga menjadi badan asesor, jadi asesor, tapi bukan asesor di sekolah ataupun asesor di perguruan tinggi, tetapi asesor di badan akreditasi pendidikan non formal. Jadi nanti pendidikannya non formal itu nanti masuk di lembaga kursus seperti itu. Nah, bukan bermaksud untuk pamer atau bukan, tapi mana nanti kita petik pelajarannya. Untuk yang pengalaman organisasi diabaikan saja, kita ambil yang paling bawah. Nah, karir itu
dimulai dari sesuatu yang mungkin sederhana. Perjalanan hidup itu dimulai dari sesuatu yang mungkin tidak kita sangka. Kehebatan teman-teman, suksesnya teman-teman nanti pun juga mungkin dimulai dari pekerjaan yang remeh barangkali. Dulu pengalaman saya ketika kuliah selesai, ya kan, tentu tidak langsung serta-merta mendapatkan pekerjaan yang cocok, yang tepat gitu kan. Sehingga saya waktu itu sempat menjadi seorang sales beberapa bulan. Nah, yang kita petik adalah apa pelajarannya dari menjadi seorang sales itu? Kemampuannya. Karena di sales itu ternyata gemblengan mentalnya itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman tahu jadi sales itu harus siap di lapangan, yang target, yang dari target itu yang tentu akan dikejar. Satu bulannya harus dapat berapa? Satu minggu ini harus dapat berapa? Kalau nggak target, gajinya nggak dapat. Nah, ini penting, ya kan? Saya juga menjadi guru honorer waktu itu sempat beberapa bulan, lalu menjadi instruktur juga di Java Study, lalu di Youth Leadership Course, lalu menjadi waktu itu ikut teman-teman, lalu ya jadi pekerja mandiri di Karya Ningrat, itu sablon, ya, sablon dan pembuatan desain baliho, media promosi, lalu juga sempat ikut MLM beberapa bulan, tidak ada hasil, ya kan, dan sempat juga menjadi manajer di salah satu lembaga pendidikan. Nah, ini perjalanannya. Mungkin itu juga yang nanti akan teman-teman hadapi. Apakah sama perjalanannya? Mungkin berbeda, karena tiap orang punya langkah, punya tahapan, punya step yang berbeda. Ada yang pekerjaan pertama langsung dia menjadi pekerjaan juga yang terakhir. Ada pekerjaan kedua belum cocok, lanjut ke pekerjaan kedua. Lalu yang kedua lah yang berhasil sampai selesai. Dan macam-macam. Ada mereka yang berkali-kali pekerjaan jatuh bangun. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang tentu harus dinikmati, dilalui dengan sangat baik. Dengan tadi keteguhan dan ketangguhan mental tentunya. Tidak boleh nanti istilahnya mudah menyerah ataupun berhenti di tengah jalan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat dampak dari pandemi ini, mari kita lihat semuanya. Bahwasanya pandemi ini terjadi sejak akhir tahun 2019 ya, makanya disebut dengan COVID-19 karena terjadinya pada sekitar November Desember tahun 2019 yang lalu dan mulai masuk ke Indonesia pada sekitar bulan Januari Februari 2020 atau awal tahun 2020, sehingga saat ini sudah hampir 1,5 tahun ya kan, pandemi ini melanda kita semuanya. Dampaknya apa? Di sektor formal maupun non formal perusahaan semuanya kena dampak. Pendidikan, kemudian di sektor apapun, baik itu di sektor formal maupun non formal semuanya kena. Bahkan 39.977 perusahaan itu merumahkan, ya kan? Karena juga mereka yang istilahnya mem-PHK karyawannya. Total berapa? Ada 1 juta sekian, bayangkan. Berarti pengangguran bertambah, problem bertambah, ya kan? Mungkin teman-teman semuanya ada sebagian yang orang tuanya mengalami itu, ya kan? Sehingga kesulitan biaya, kesulitan bayar SPP dan sebagainya. Sementara di sektor informal itu 34.453 perusahaan. Ada berapa pekerja yang dirumahkan dan PHK 189.000. Ini jumlah yang tidak sedikit. Nah, dan ini situasinya belum begitu membaik. Situasinya masih belum begitu normal seperti yang diharapkan, masih naik turun. Nah, bahkan menurut catatan dari Semeru, hasil simulasi menunjukkan bahwa TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu meningkat 4,99%. Ini luar biasa. Artinya bahwa ternyata dampak pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa. Ya, bahkan sampai perusahaan mereka merumahkan, ya, mem-PHK bahkan. Mereka yang di sektor wirausaha, ya kan, bahkan banyak mereka yang gulung tikar, mereka kehabisan modal, tidak ada pembeli dan sebagainya. Sempat pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk pajak nol, ya kan, untuk pembelian kendaraan baru waktu itu. Tujuannya apa? Membangkitkan kembali ekonomi, memberikan stimulus bantuan. Tujuannya apa? Supaya ekonomi tetap jalan, ekonomi tetap bangkit.
berjalan sesuai dengan semestinya, meskipun saat ini belum normal, yang tapi semuanya sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia pagi ini, nah, sebelum kita melanjutkan ke pilihan-pilihan, mungkin barangkali saya minta teman-teman semuanya, ini bawa kertas semua ya? Bawa kertas nah ya? Nah, coba saya pengen teman-teman semuanya untuk menuliskan di kertas masing-masing. Ya, silakan tulis 3 saja. 3 hal gambaran tentang diri Anda. Gambarkan tentang diri Anda. Jadi 3 kata saja. Ya, silakan. Saya berikan waktu. Silakan. Jadi hanya 3 kata. Berikan gambaran tentang diri Anda. Oke, sudah? Oke, boleh silakan. Salah satu bisa ditunjukkan. Siapa? Boleh, silakan ditunjukkan. Aulia Akbar mungkin? Julia, Prastika, Sofia? 3 saja. 3 saja. Silakan. 3 hal tentang diri Anda. Silakan. Sebelum nanti kita masuk membahas ke pilihan-pilihan nanti. Atau yang lain boleh silakan. Indriani mungkin, Regina, atau boleh lewat chat barangkali kalau belum sempat menuliskan, lewat chat boleh. Silakan. Opa, Mustafa mungkin, silakan bisa dinyalakan mic-nya, atau via chat juga boleh silakan. Novela mungkin, atau Rofi, atau Dian. Ya. Malu mungkin Pak. Mbak Rismaja, sampel list. Aduh, kok saya sih Bu? Menggambarkan saya Pak. 3 hal. Jadi intinya begini. Contohnya. Nanti pada saat kita akan menghadapi sebuah kenyataan nanti, baik itu nanti ketika lanjut kuliah ke S2 atau nanti mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dan sudah berkarir di perusahaan, atau bahkan nanti ketika harus terjun ke sektor wirausaha dan menjadi seorang pengusaha. Itu yang kita pakai adalah kemampuan paling utama apa yang kita miliki. Banyak orang yang minder dengan kemampuannya, banyak orang yang tidak pede dengan apa yang dia bisa. Meskipun itu kadang sesuatu yang remeh, tapi sebetulnya itu adalah kelebihan yang bisa digunakan untuk jalan keberhasilannya. Yang belum tentu orang lain punya. Mungkin orang tidak menyangka, misalnya bisa merajut, misalnya itu kan sesuatu yang remeh. Satu hal yang mungkin orang menganggap, ini apa sih merajut, katakan begitu. Nah, tapi itu dalam situasi seperti sekarang, dalam situasi pandemi seperti saat ini, itu bisa menjadi satu peluang yang bisa dipakai, ya kan, untuk bisa menghasilkan ekonomi, untuk bisa menghasilkan uang, untuk bisa dijadikan sebagai alternatif, misalnya kalau tidak kuliah, tidak kerja, oke, saya buat satu hasil karya dengan merajut, membuat tas, katakan, membuat taplak meja misalnya, membuat mungkin sarung tangan misalnya, membuat tutup galon misalnya, membuat tutup meja misalnya dan sebagainya. Nah, itu tujuannya apa tadi? Untuk mengoptimalkan potensi yang sudah kita miliki. Misalnya punya jiwa seni, katakan, kalau saya dulu begitu. Kebetulan saya punya satu jiwa seni waktu itu, ya kan? Saya tidak tahu belajar dari mana, pokoknya tiba-tiba bisa aja, entah karena turunan dari orang tua atau bagaimana, saya tidak tahu. Tiba-tiba itu mulai kelihatan sejak di SMA. Jadi bikin huruf, nata-nata dekorasi. Waktu itu kalau zaman dulu kan kalau ada seminar, ada kegiatan itu kan
backgroundnya kan biasanya pakai kain ataupun pakai karpet gitu. Karpetnya biasanya warna hijau atau warna biru, jarang warna merah. Hijau atau biru itu baru nanti tempel tulisan. Tulisan pakai kertas digunting-gunting. Nah itu dulu saya bisa membuat tulisan itu bahkan tanpa dimal, tanpa ditulis dulu, langsung saya gunting. Nah itu salah satu kelebihan dulu saya pakai, sehingga saya sering dipakai di sekolah. Ketika ada acara, ketika ada pelatihan khusus apa dan sebagainya, ketika guru, saya dipanggil bikin backgroundnya. Lanjut ketika kuliah. Nah saya tidak tahu bagaimana ceritanya, saya juga bisa membuat spanduk menggunakan cat. Waktu itu saya tidak pernah belajar menyablon, saya tidak pernah belajar menggunakan istilahnya cat, lukis, kuas dan sebagainya, tidak pernah. Dan itu bisa saya lakukan. Namun itu saya coba optimalkan. Ya, jadi selama kuliah itu, jadi saya sebutkan di dalam pekerjaan itu, saya pernah di Karyaningrat. Itu adalah usaha saya dulu, pekerja mandiri saya waktu itu. Saya bikin spanduk, bikin baliho, ya kan? Saya bikin dekorasi-dekorasi. Dan itu bisa menghidupi saya selama kuliah. Nah, mengoptimalkan. Ketika ada kegiatan Presma waktu itu, spanduk pesan ke saya. Kegiatan apa lagi, baliho pesan ke saya. Nah, itu masih kuliah posisinya. Masih kuliah. Nah, dan itu ternyata mungkin saya menganggap itu kelebihan salah satu yang saya miliki. Mungkin orang lain nggak punya, orang lain tidak memiliki. Ya kan? Dan itu terus saya pegang. Lanjut sampai selesai kuliah. Ya kan, kalau dulu menggunakan cat, menggunakan kuas. Nah, setelah itu saya coba terapkan, aplikasikan dengan aplikasi yang ada, yaitu Corel Draw, ya kan, menggunakan komputer. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Satu kelebihan yang saya miliki itu yang ternyata bisa membuat saya menemukan sesuatu yang lebih baik dari tahap ke tahap, dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya, apa yang teman-teman miliki sekarang itu? Tadi saya sampaikan 3 hal apa. Nah, dari 3 hal itu, kira-kira apa yang paling utama? Ya kan? Kemampuan apa yang paling dominan yang teman-teman miliki, yang itu nanti bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dioptimalkan untuk menunjang perjalanan karir teman-teman ke depan. Ya, tidak bisa kemudian yang penting jalan, lamar kerja seadanya, jangan. Ya, meskipun dalam kondisi terpaksa silakan, tetapi itu nanti teman-teman tidak akan menemukan passionnya, tidak akan menemukan tempat yang tepat karena selalu tidak cocok, selalu tidak betah, selalu pengen keluar atau pengen resign. Kenapa? Tidak sesuai dengan pekerjaannya, dengan jenisnya. Padahal salah satu penyebab dari kenapa banyaknya sarjana menganggur, banyaknya lulusan perguruan tinggi menganggur adalah salah satunya karena idealisme. Nanti kita jelaskan juga faktornya. Terlalu idealis, ya kan. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa pilihan tentunya. Harus bagaimana atau harus kemana dari sesuai dengan judulnya. Pertama, pilihan pertama yaitu cari kerja. Nah, ini pilihan yang mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman semuanya, ya kan, nanti cari kerja. Atau pilihan kedua, rintis usaha, buka usaha, menjadi wirausahawan. Ya kan? Atau pilihan kedua, lanjut kuliah ke jenjang S2. Nanti mungkin dari S2 lanjut jenjang S3 dan seterusnya. Lalu pilihan keempat adalah menikah. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau misalnya pilihannya adalah cari kerja, apa keuntungannya? Misalnya, ketika udah kerja, gaji udah pasti otomatis. Ya kan? Karena ketika kerja itu dan ketika menjadi seorang karyawan, umumnya adalah gajinya gaji bulanan. Kecuali menjadi seorang sales yang tadi saya contohkan diri saya itu. Kalau sales biasa main komisi, ya, main bonus, ya kan? Tanpa banyak modal. Ya, resikonya apa? Persaingan ketat. Cari kerja tidak gampang, apalagi musim pandemi, banyak mereka yang dirumahkan, ya kan? Sehingga kalau tidak punya kemampuan yang spesial, tidak punya kemampuan yang beda dengan yang lain, cari kerja akan makin susah. Makanya tadi saya sampaikan apa 3 hal yang menggambarkan teman-teman semuanya, itu kemampuan spesialnya. Kalau dalam bahasa bisnis disebut dengan decisive differences, pembeda penentu. Apa yang membedakan teman-teman dengan pencari kerja yang lain? Apa yang membedakan kemampuan teman-teman dengan orang lain?
Kalau sama saja, nggak ada bedanya. Kalau kita mencari, katakan jerami itu kan, semua jerami warna coklat. Ya kita susah cari yang mana. Tapi ada satu jerami yang warnanya hijau, nah, ini kelihatan. Ini yang kita ambil. Nah, itu logikanya. Apalagi resikonya? Harus punya kualitas akademis dan non-akademis yang bagus. Karena perusahaan pasti tidak mau rugi. Tidak ada satu perusahaan pun yang mau rugi dengan merekrut karyawan yang tidak qualified. Ya kan? Dan pasti mereka akan mencari karyawan yang punya kualitas yang bagus. Apalagi musim pandemi, cari pasien mereka yang kreatif. Mereka pasti akan mencari karyawan yang tahan banting. Pasti itu. Kenapa? Musimnya musim susah. Cari konsumen makin susah. Cari omset makin susah. Ya kan? Bahkan perguruan tinggi pun, terutama yang swasta, mencari mahasiswa juga makin susah. Ya kan? Menjual sesuatu makin susah. Kecuali makanan. Kalau makanan mungkin masih potensi masih besar karena meskipun pandemi orang tetap butuh makan. Ya kan? Artinya apa? Ini harus disikapi, harus dihadapi tadi dengan cara menyiapkan apa yang saya punya, apa yang teman-teman punya, kemampuan apa yang bisa dalam tanda kutip dijual untuk perusahaan, diberikan untuk perusahaan. Nah, itu pilihan yang pertama. Lalu pilihan kedua, misalnya, oke, tidak cari kerja. Saya bukan mental-mental seorang pekerja. Saya bukan mental-mental orang yang mudah diatur. Saya bukan mental-mental yang jadi bawahan, katakan. Saya dalam mental yang mandiri. Saya ingin buka usaha. Saya ingin jadi wirausahawan. Saya ingin jadi entrepreneur. Good, bagus. Mantap. Ya kan? Apa keuntungannya ketika menjadi seorang pengusaha? Pasti penghasilan bisa diatur sesuai dengan target. Mau miliaran, mau ratusan juta, mau puluhan juta, mau jutaan. Teman-teman yang atur, karena teman-teman yang punya usaha, silakan diatur usahanya. Mau di set di omset berapa, mau diatur di omset berapa. Nah, itu enaknya menjadi pengusaha. Mau beli mobil, mau beli apa, silakan diatur, ya kan? Tetapi ingat, resikonya apa? Harus punya modal. Nah, maaf, barangkali bisa kita kan nonsen kalau orang mengatakan jadi pengusaha tanpa modal. Nah, itu ya nonsen. Pasti butuh modal, pasti. Nah, ya kan? Harus ulet dan tahan segala perubahan. Nah, ini. Jadi pengusaha itu harus ulet dan tahan dalam segala cuaca, dalam tanda kutip, ya kan? Cuaca panas, cuaca dingin, cuaca berkabut, ya kan? Cuaca angin, harus punya ketahanan. Kenapa? Jadi pengusaha itu yang menghidupi kita. Kalau tadi cari kerja dengan perusahaan bangkrut, kita dipecat, udah kita nggak ada resiko. Resiko finansial, paling kita dipecat, cari kerja lagi bisa. Kalau jadi pengusaha, ya kan, kita yang merasakan. Kalau cari kerja tadi di perusahaan, katakan ada kerugian, ada omset turun, tanggung bersama. Yang mumet manajernya, yang mumet direkturnya, yang mumet atasannya, yang mumet yang punya perusahaan, ya kan? Tapi kita jadi pengusaha, kita yang mumet, ya kan? Kita yang harus membangkitkan kembali. Nah itu. Tapi prinsipnya banyak juga para anak muda yang mereka terjun, ya kan, ke dunia usaha ini. Mungkin dengan cara kecil-kecilan, mungkin jual online apa, it's okay, no problem, ya kan. Segala sesuatu kalau dimulai meskipun dari hal kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Nah, teman-teman semuanya, lalu pilihan ketiga apa? Lanjut kuliah. Nanti mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Uji nanti ya. Jadi tentu ini saya tidak membahas lebih detail ke arah situ, tapi setidaknya keuntungannya apa kalau lanjut kuliah? Pasti akan mendapatkan gelar akademis, ya kan? Dan nanti peluang kerja lebih besar. Nah, tapi umumnya kalau lanjut kuliah nanti ke S2 atau S1 itu, ya umumnya kalau udah punya gelar tinggi arahnya kemana? Ke pendidik, ya kan? Entah itu guru, dosen, ya kan? Atau ke pejabat. Jarang mereka-mereka yang S2 atau udah lanjut S3 itu kemudian cari kerja di perusahaan itu jarang, sangat jarang. Ada tapi sangat jarang karena tentu perusahaan pun juga mikir-mikir, wah ini kalau lulusan S2 ini mau digaji berapa ini, ya kan? Karena itu tidak bisa disamakan gaji S2 dengan gaji S1. Nah, itu. Jadi perusahaan pun juga mikir-mikir kalau mau ikut S2. Nah, resikonya butuh biaya jika tidak mendapatkan beasiswa. Nah, nanti Pak Uyi mungkin akan menjelaskan gimana nih triknya, tipsnya mendapatkan beasiswa baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Tapi prinsipnya adalah baik cari kerja, mau rintis usaha, jadi pengusaha, jadi entrepreneur atau lanjut kuliah, semuanya butuh modal yang sama, butuh modal yang besar, harus dibayar dengan mahal. Apa itu? Mental yang kuat, mental yang tangguh, mental yang tahan banting, mental yang tidak mudah takluk. Itu yang paling penting. Cari beasiswa juga tidak gampang, saingannya banyak. Banyak juga mereka yang mau lanjut kuliah, baik itu yang fresh graduate lanjut, ataupun mereka-mereka yang gap year, yang sudah kerja lanjut ke S2 itu banyak juga. Nah, mereka juga sama-sama mencari peluang beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang mau buka usaha, usaha sudah banyak, usaha kaki lima, bahkan usaha yang dengan modal besar sudah menjamur banyak. Ya, mau cari kerja, mereka yang cari kerja, mereka yang kirim lamaran juga banyak, sementara lowongan kerja sangat terbatas. Nah, sehingga ketiga pilihan itu sekali lagi muaranya adalah harus dimodali, dibayar dengan mental yang kuat, yang tidak mudah menyerah, mental yang tangguh. Nah, bagaimana dengan pilihan yang keempat, menikah? Saya beri tanda bintang bagi cewek. Mungkin ada sebagian, ya kan? Tetapi kalau saran saya mungkin jangan dulu. Ya, paling tidak pilihan pertama it's okay, pilihan kedua, pilihan ketiga it's okay, pilihan keempat jangan dulu, ya kan? Memang keuntungan bagi cewek apa? Tidak perlu mikir penghasilan. Ya kan? Kalau kebetulan mendapatkan suami yang misalnya pendapatannya aman, dalam tanda kutip, ya kan? Pendapatannya aman, karir aman, pekerjaan aman, udah cewek tinggal fokus di rumah tangga, ya kan? Tapi resikonya apa? Menikah muda, rawan konflik, masalah ekonomi, sama-sama masih ego, ya kan? Rawan konflik. Jangankan yang menikah muda, yang menikah di usia normal aja pun banyak konflik. Apalagi yang menikah muda. Nah, ini tidak disarankan tentunya, apalagi bagi cowok, ya kan? Jangan terburu-buru, ya kan? Jangan terburu-buru. Fokus cari kerja, atau kalau tidak suka diatur orang lain, tidak suka karir dengan orang lain, pilih yang kedua, jadi pengusaha. Ya, jadi entrepreneur, usaha mandiri, ya kan? Atau kalau nggak punya modal, merasa mentalnya nggak tangguh, lanjut kuliah dulu sambil mematangkan diri, mencari pengalaman di jenjang S2 dan seterusnya. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, mari kita lihat. Sebelum melangkah, ibaratnya sebelum saya perang, saya harus menyiapkan nih, tamengnya, ya kan? Kalau zaman dulu, tamengnya, pedangnya mungkin, goloknya, kerisnya. Kalau zaman sekarang, menyiapkan apa? Tanknya, rudalnya, tembaknya, pistolnya, bomnya, molotovnya, kapal selamnya, kapal perangnya, dan sebagainya. Nah, disiapkan dulu. Ya. Nah, tentu tujuannya apa? Supaya nanti pada saat perang, pada saat betul-betul sudah berjibaku, ya kan, dengan berbagai model persaingan tadi itu tidak kalang kabut, tidak terjungkal di tengah jalan, tidak jatuh di tengah jalan. Kenapa? Sudah kuat, pedangnya sudah tajam, tamengnya sudah kuat. Nah, sehingga apa? Yang perlu disiapkan adalah aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, karena sudah mau wisuda, saya tidak tahu bagaimana teman-teman kemarin selama kuliah 4 tahun ya. Semoga teman-teman semuanya kemarin selama kuliah sudah aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, tujuannya apa? Mengasah tadi kemampuan mental. Organisasi itu luar biasa. Belajar menghadapi dinamika-dinamika itu luar biasa di organisasi. Aktif dari unit kegiatan mahasiswa. Aktif bersosialisasi, ya kan? Nah, ini penting. Di masa pandemi, kalau boleh saya sarankan, ketika besok mungkin pilihannya dalam mencari pekerjaan, saya sarankan pertama yang harus teman-teman hubungi adalah kolega, teman. Punya teman berapa, ya kan? Hubungi dulu. Ada lowongan kerja di mana nih? Ada lowongan di mana nih? Ada peluang kerja di mana nih? Cari. Teman penting. Jaringan itu penting, ya kan? Makanya pepatah mengatakan 1000 teman itu sangatlah sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Teman penting. Saya ulang, di masa pandemi, ya kan, ini sangat penting peran teman. Cari teman-teman dulu, teman SMP mungkin, teman SMA kalian mungkin hubungi. Aku sekarang alhamdulillah
sudah lulus S1 kimia, barangkali ada kesempatan untuk kerja nih, ya kan? Tanya ke teman-temannya. Mungkin teman-teman kalian ada yang berkarir di perusahaan X, perusahaan Y, atau orang tuanya ternyata punya perusahaan, no problem. Jangan malu, teman. Karena beberapa kali dulu saya mendapatkan pekerjaan juga karena teman. Ya, ketika saya sekarang kerja di Telkom, itu juga karena teman, ya kan? Meskipun juga bukan nepotisme, bukan, tapi saya dikenalkan oleh teman, informasi dari teman, lalu saya melamar dan tes, lolos. Bukan berarti tiba masuk gratis, kemudian dengan mudah masuk, bukan. Artinya infonya itu dari teman gitu. Nah, makanya sekali lagi aktif bersosialisasi selama kuliah itu luar biasa. Sekali lagi teman, musim pandemi untuk cari kerja, jaringan sangat penting, pertemanan sangat penting. Tanya semua teman SD, bahkan mungkin teman SMP, teman SMA, tanya semuanya, ada peluang kerja di mana, ya kan? Lalu aktif kegiatan-kegiatan kelompok. Nah, ini penting. Tujuannya apa? Mengasah kemampuan untuk kerjasama, tim buildingnya. Nah, tim building penting kenapa? Karena ketika bekerja nanti kalian tidak mungkin kerja sendirian. Tidak mungkin kerja dilakukan dengan mandiri sendiri. Pasti butuh tim, satu tim. Namanya tim pasti lebih dari satu orang, ya kan? Pasti lebih dari satu orang. Nah, yang perlu diwaspadai adalah awas, ya kan? Hati-hati dengan organisasi terlarang. Nah, ini penting, ya kan? Mungkin banyak teman-teman ketahui dari media-media, dari berita-berita itu organisasi yang terlarang. Awas, ya kan? Jangan sampai nanti justru akan membuat teman-teman terjungkal, ya kan? Jatuh dan tidak menemukan karir, tapi justru menemukan jalur yang tidak semestinya. Waspada pergaulan, ini penting, ya kan? Fokus ke cari kerja, fokus ke jadi pengusaha, fokus cari beasiswa untuk S2, pergaulan dijaga, ya kan? Hati-hati. Waspada buku bacaan, karena buku bacaan ini juga memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pola pikir, ya kan? Terhadap pola tindak dan pola laku teman-teman semuanya. Ketika salah baca, maka mungkin juga akan salah pemikirannya, salah ucapnya nanti tentunya, akan salah bertindaknya, ya kan? Kemudian waspada juga info-info yang menyesatkan. Pastikan bahwa nanti teman-teman semuanya membaca informasi yang benar, dari sumber yang benar, dari referensi yang benar, ya kan? Termasuk nanti informasi terkait dengan beasiswa, informasi terkait dengan nanti lowongan kerja dan sebagainya harus tepat, harus benar. Ya, waspada karena musim pandemi tentu karena dampak ekonomi banyak orang yang mencoba melakukan satu upaya-upaya yang tidak benar untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan keuntungan demi kepentingan pribadi. Nah, ini harus betul-betul waspada. Ya. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya tanyakan terkait dengan 3 hal tadi, bahwa potensi itu dibangun tidak bisa dalam 1 jam 2 jam. Potensi itu bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Satu teman, satu tempat kampus kuliah, mungkin juga satu prodi, ya kan? Satu kelas, bahkan mungkin bisa jadi potensinya berbeda. Seringkali mereka cari pekerjaan itu, yuk kamu cari kerja apa nih? Aku ikutlah, gitu kan. Padahal potensinya berbeda, passionnya berbeda. Nah, ini yang harus diwaspadai. Apa yang terjadi nanti? Dampaknya apa? Tidak betah. Karena merasa tidak cocok di situ, bukan bidangnya di situ, tidak nyaman di situ, akhirnya apa? Ya, mau tidak mau menganggap pekerjaannya nggak bagus, padahal bagus, potensi kedepannya bagus. Tapi karena kemampuannya, potensinya, passionnya tidak berada di situ, ya kan? Ya, dia merasa tidak nyaman. Sehingga coba kenali, aku bisa apa sih? Apa potensi utama yang aku miliki? Aku bisa apa? Ya kan? Apa yang aku bisa lakukan? Ya kan? Banyak hal yang bisa aku lakukan. Nah, ini harus dikenali. Lalu aku tidak bisa apa? Nah, tentu yang tidak bisa ini, apakah kemudian dimatikan, disuntik mati? Katakan begitu, tidak. Yang tidak bisa, kalau memang mau dikembangkan, dipelajari. Ya, katakan misalnya, nih, bagi cowok misalnya, wah kayaknya ada nih peluang kerjaan jadi sopir misalnya, ya kan? Tapi aku nggak bisa nyopir, bagaimana? Ya belajar proses nyopir setir mobil, misalnya, ya kan? Artinya apa?
Tidak bisa apa. Jadi tadi yang bisa apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa bisa apa? 1 bisa apa? Nah, lalu yang tidak bisa apa, tapi pengen dikembangkan. Tetapi tetap fokusnya adalah yang bisa dulu itu. Jangan sampai fokusnya ke yang tidak bisa. Fokus sesuatu yang tidak ada. Nanti susah. Ya kan? Jangan dibalik. Nah, aku mau apa? Aku pengen apa sih ke depannya? Jangan terombang-ambing, jangan mudah ikut teman, jangan mudah terbawa dengan isu-isu, jangan mudah terbawa dengan opini-opini, ya kan? Tidak semua yang dilakukan oleh teman itu sesuai dengan kita. Tidak semua yang didapatkan oleh teman itu cocok untuk kita. Nah, sehingga apa? Tanya diri sendiri, aku mau apa? Aku mau kerja. Bidang apa? Mau kerja bidang ini, bidang itu. Aku kalau lulus jurusannya kimia ini nanti kerjanya apa ini? Kan nggak bisa jadi teller misalnya. Kan nggak bisa jadi misalnya customer service misalnya. Kan nggak bisa jadi manajer dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin berkecamuk di teman-teman semuanya. Tadi masuk ke poin kedua, aku nggak bisa apa dan mau apa, ya kan? Aku jurusan kimia, tapi aku mau nanti jadi seorang teller, misalnya di bank, misalnya di BMT, misalnya di koperasi, misalnya. Bagaimana? Apakah bisa? Apakah mungkin? Sangat bisa, sangat mungkin. Berarti apa? Cari kemampuan tambahan, belajar ilmu tambahan dengan cara apa? Mungkin kursus. Atau mungkin selama dulu kuliah pernah ikut seminar, pernah ikut workshop ya kan terkait dengan customer service, terkait dengan pelayanan dan sebagainya. Nah, itu kalau ada sertifikatnya, ada piagamnya, bisa dijadikan bahan untuk nanti melamar pekerjaan meskipun dari kimia. Ya. Karena sekarang juga banyak orang yang mendapatkan pekerjaan itu tidak linear dengan bidang yang dipelajari selama dia kuliah. Nah, itu no problem. Yang penting adalah kemampuannya. Ya, kemampuannya. No problem. Ya. Aku dari matematika misalnya, tapi aku pengen kerja nanti menjadi seorang customer service. Bagaimana ya? Apakah bisa? Bisa. Customer service bisa dipelajari, cara melayani orang, cara handling telepon, cara melayani komplain, cara memberikan penawaran dan sebagainya itu bisa dipelajari, bisa dikursuskan, ya kan? Bisa kursus. Meskipun aku dari matematika, ya no problem. Nah, berarti apa? Pelajari itu dan cari nanti potensi-potensi pekerjaan yang ada kaitannya dengan bidang customer service. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Nah, gitu. Lalu aku punya problem apa? Nah ini penting harus didalami. Apa problemnya nih? Oh problemku, aku nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Nah ini problem. Ada yang begitu. Aku cari kerja di Purbalingga aja lah. Aku nggak boleh jauh-jauh dari ibu misalnya. Aku cari kerja di Purwokerto aja lah. Aku nggak boleh jauh-jauh dari bapak. Aku cari kerja di Cilacap aja lah. Aku nggak mau jauh-jauh. Nah ini problem juga nanti. Dan itu dulu yang pernah saya alami. Saya asli dari Lamongan, ya kan? Saya kuliahnya di Malang, ya kan? Jadi saya dulu meninggalkan orang tua itu sejak di SMA, saya itu. Karena saya SMA-nya di pondok dulu, udah jauh. Jadi SMA saya sudah pisah sama orang tua, udah jauh orang tua, ketemu paling 2 bulan, 3 bulan sekali, ya kan? Sampai lulus SMA, lalu kuliah di Malang. Kuliah juga jauh juga dari orang tua. Artinya sekian lama saya tidak dekat dengan orang tua. Nah, sehingga ketika lulus kuliah, saya punya komitmen, saya nggak mau jauh-jauh dari bapak, dari ibu. Saya pengen nungguin mereka. Kalau untuk kerja ya, banter-banter Surabaya lah. Karena Surabaya Lamongan waktu itu bisa ditempuh selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Tidak terlalu jauh. Sama kayak mungkin Purwokerto Cilacap gitu. Atau syukur bisa di Lamongan. Itu dulu kemauan saya ketika kuliah. Pokoknya saya nggak mau jauh-jauh. Tapi semuanya ternyata berkata berbeda. Kondisi mengatakan bahwa saya harus jauh. Ya. Artinya apa? Idealisme saya dulu yang menginginkan bahwa saya tidak mau jauh, saya harus dekat orang tua, saya harus bisa ketemu orang tua mungkin tiap hari, itu tidak terwujud. Sehingga saya harus jauh lagi. Lulus kuliah, saya tadi berhenti kerja di Malang waktu itu, ya kan? Itu semua tadi di Malang pekerjaannya, termasuk sales, jadi guru honorer di SD juga semuanya di Malang. Nah, lalu di pekerjaan berikutnya waktu saya dapat kerja di sebuah lembaga pendidikan dan saya ditempatkan di Purwokerto, bayangkan. Saya asli Lamongan, kuliahnya di Malang, merintis kerja karirnya di Malang, lalu
dipindahkan ke Purwokerto, harus jauh lagi. Wah, ini kontak batin, konflik luar biasa. Saya tanyakan ke Bapak Ibu, Pak, Bu, saya dapat tawaran pekerjaan, tapi nanti penempatannya di Purwokerto. Nah, Bapak bilang, jupun, nah gitu. Itu bahasa Bapak, jupun, ambilen. Nah, itu dalam bahasa Indonesia itu ambilen, jupun. Nah, itu saya mantap, tidak masalah. Artinya kalau Bapak sudah memberikan lampu hijau, berarti Bapak membolehkan jupun, ambilen. Nah, saya ambil, oke, siap. Saya siap ditempatkan di Purwokerto. Sampai pada hari ini, ya kan? Meskipun saya sekarang sudah pindah kerja ke Telkom. Purwokerto sampai hari ini. Artinya, ini sangat jauh berbeda dengan harapan saya dulu. Idealismenya saya tidak mau jauh, ya kan? Tetapi semuanya berkata, dan ini mungkin yang nanti teman-teman akan hadapi. Ya. Maunya di Purwokerto aja, maunya di Cilacap aja, tapi ternyata dapat kerjanya di Banten misalnya. Why not? Kalau memang itu punya potensi di sana, kalau ternyata di sana ada jalan sukses yang memang harus dilalui, why not? Bahkan ada yang tiba-tiba harus ditempatkan di luar Jawa, why not? Ya kan? Kenapa harus takut? Terutama bagi cowok, ya kan? Kalau cowok jangkauannya harus lebih jauh, why not? No problem. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, ini didalami. Aku bisa apa, ya kan? Teman-teman bisa apa, lalu tidak bisanya apa, lalu mau apa, kedepannya pengen seperti apa, lalu punya problem apa, ini betul-betul didalami. Kalau keempat pertanyaan ini mampu dijawab dengan baik, insya Allah teman-teman akan menemukan cara yang tepat. Menemukan jalur yang benar, tidak salah pilih. Kalau kita memilih tadi pilihannya dalam mau kuliah, ya pilihannya sudah benar. Kalau memilih mau kerja, pilihannya sudah benar. Kenapa? 4 pertanyaan ini sudah dijawab dengan tepat. Sehingga hasilnya, langkahnya, bukan langkah karena ikut-ikutan, ya kan? Bukan langkah karena terpaksa, bukan langkah karena paksaan, tapi langkah yang betul-betul karena pendalaman atas 4 pertanyaan itu. Mengapa demikian? Karena kenyataan masa depan harus diciptakan dengan sebuah perencanaan. Nah, teman-teman sekalian, apa ciri-ciri mental pemenang itu? Namanya kita lihat. Tadi sempat saya singgung sedikit. Banyaknya sarjana yang menganggur atau banyaknya sarjana yang gagal, tanda kutip, mendapatkan karir terbaik mereka itu karena mereka apa? Selektif boleh, tetapi jangan terlalu idealis. Nah ini, hati-hati. Kalau terlalu idealis, terlalu pilih-pilih, jadi sales, nggak mau. Aku kan sarjana, masa jadi sales misalnya, ya kan? Nah itu salah satu hal yang nanti akan menjebak teman-teman, nggak menemukan. Padahal kita tahu, yang namanya tangga 20 pasti lewat tangga nomor 1 dulu, ya kan? Kalau kita mau ke lantai 12, pasti dari lantai pertama dulu. Nah itu. Dan itu yang kebanyakan para mahasiswa atau para fresh graduate ya itu tidak memahami masalah itu. Maunya pokoknya pekerjaan yang duduk di kursi di ruangan yang ber-AC dengan nyaman, gaji bulanan cukup, ya kan? Nah itu nanti, ya kan? Ada tahapannya, ya kan? Jadi boleh selektif, memang harus selektif, harus pilih, ya. Tapi jangan terlalu pilih-pilih. Kalau pepatah itu mengatakan jangan terlalu, ya kan? Yang tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja. Terlalu pilih-pilih aku nggak dapat kerja. Jadi sales nggak mau, jadi konsultan nggak mau, ya kan? Kerja berat dikit nggak mau, tempatkan di luar kota nggak mau, kerja lembur nggak mau, lah ya sudah, maunya apa? Ya kan, jangan kerja kalau nggak mau lembur, jangan kerja ikut orang kalau nggak mau ditempatkan di luar kota, ya kan? Nah itu selektif boleh, pilih-pilih boleh, tetapi jangan terlalu pilih-pilih, jangan terlalu idealis. Ya ingat, kita yang butuh kerja, kita yang butuh pekerjaan. Ya, kalau saran saya ada peluang ambil dulu. Perkara nanti mau pindah cari yang lebih baik urusan belakang, urusan nanti. Cari tangga pertama dulu untuk nanti menapaki tangga kedua, untuk menapaki tangga ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Tangga pertama dulu. Jadi sales dulu. Saya kira no problem. Saya pernah menjalani itu meskipun hanya beberapa bulan lalu pindah lagi, no problem. Sebagai batu loncatan, ya kan? Cari pengalaman.
Ya. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Tadi saya sampaikan di awal, belum tentu kita teman satu kampus, satu prodi, ya kan, satu kelas, bahkan mungkin itu belum tentu kemauannya sama, belum tentu potensinya sama, sehingga jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Tadi ketahui potensinya apa. Lalu pahami sistem jenjang karir tadi. Jenjang karir itu kan tidak ada yang masuk perusahaan, ya kan, lulus kuliah, bawa gelar sarjana, lamar langsung manajer katakan. Nah, itu jarang, sangat jarang. Rata-rata manajer, kepala bagian, pokoknya dalam tanda kutip pimpinan, itu diambil dari mereka-mereka yang sudah berkarir lebih lama. Nah itu. Bayangkan kalau karyawannya orang lama-lama, manajernya diambil orang baru yang fresh graduate. Maaf, bisa apa? Ngerti apa tentang perusahaan? Tahu apa lo? Gitu kan? Tahu apa lo? Kalau ada problem perusahaan lo bisa apa? Ayo. Baru masuk kemarin sore, anak bau kencur baru kemarin sore masuk jadi manajer, sementara anak buahnya orang-orang lama sudah belasan tahun, puluhan tahun, mau apa? Gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga apa? Kebanyakan mereka yang punya jabatan, maaf, juga mungkin barangkali diusut juga begitu, ya kan? Dari mungkin wakil dekan, kaprodi mungkin pasti diambil dari orang-orang yang sudah ada. Tidak mungkin rekrut baru, yuk dibutuhkan seorang kaprodi. Rekrutmen, nggak ada. Saya kira nggak ada. Mungkin kalau saya salah mau diluruskan, tapi kayaknya nggak ada. Pasti diambil dari yang dosen yang sudah ada di situ, yang punya prestasi bagus, yang kelihatan bagus, ya kan? Yang penelitiannya bagus, itu sudah pasti di situ, diangkat, diseleksi. Jadi karyawan yang sudah ada sama dengan manajer, sehingga jangan berharap ketika fresh graduate baru lulus S1 cari kerja langsung jadi direktur. Cari kerja yang jadi manajer, kepala bagian, supervisor, enak, duduk manis, punya bawahan banyak. Jangan berharap ke situ dulu, terlalu jauh, ya kan? Pahami, ada jenjang karir di situ. Sehingga apa? Dari lantai 1 ke lantai 2, nanti bisa sampai ke lantai 20. Ya kan? Nah itu. Yang keempat, jangan takut out of the box. Jangan takut membuat sebuah keputusan yang berani, yang mungkin tidak biasanya. Ya, jangan takut. Ya kan? Misalnya tadi, pengennya di Purbalingga, pengennya pokoknya aku di Banyumas aja lah. Tapi ternyata ada lowongan kerja yang bagus nih. Gimana? Tangerang misalnya. Ini bagus nih. Ini perusahaan nasional, bagus, terpercaya. Why not out of the box? Oke, aku ambil. Pak, Bu, Nyun Sewu, mohon izin, mohon doa restu. Aku ada tawaran kerja di Tangerang. Sebagai ini nama perusahaannya, nanti prospeknya begini, dan sebagainya. Pripun, saya pengen ngambil, ya kan? Gitu. Minta doa restu. Out of the box, no problem. Ya kan? Tidak masalah. Bahkan ada teman saya waktu itu ketika lulus kuliah itu, karena dia jurusannya pendidikan sama, dia out of the box. Dia pengen banget jadi pegawai negeri. Kalau saya memang dari dulu belum ada rencana jadi pegawai negeri. Dia pengen banget jadi pegawai negeri. Apa yang dilakukan? Dia out of the box. Apa? Dia merantau ke Kalimantan. Karena kalau di Kalimantan, di sana itu honorer untuk pengangkatan sangat mudah waktu itu, ya kan? Tidak butuh waktu yang lama. Kenapa? Kebutuhannya banyak. Sementara di Jawa, persaingannya ketat. Honorer 5 tahun, 10 tahun belum tentu diangkat. Ya kan? Tapi kalau coba waktu itu di Sulawesi, di Kalimantan, mau di Papua, Nusa Tenggara, honorer hitungannya bulan udah cepat diangkat. Nah, teman saya sekarang jadi pegawai negeri. Out of the box. Gitu. Setelah pegawai negeri sekian tahun, minta pindah ke Jawa. Aman, udah kembali ke kampung halaman. Out of the box, no problem. Mungkin tidak enak di awal, mungkin harus berjuang di awal, kan harus jauh, luar Jawa dan sebagainya. Apa itu semuanya kan berproses. Semuanya itu bertahap, semuanya itu akan mengalir. Ya kan? Seperti itu. Kemudian jangan mudah menyerah. Ini yang paling penting, mentalnya harus mental baja. Jangan kalau mau melamar kerja, mau cari beasiswa, jangan cukup hanya mencari satu kali. Jangan cukup dari satu sumber. Kalau saya dulu menyarankan ke murid-murid saya waktu saya masih di lembaga pendidikan, jangan melamar hanya cukup satu perusahaan, 5 perusahaan, 100 perusahaan kalau perlu, lamar. Ada lowongan mana? Lamar. Bahkan dalam tanda kutip yang mereka tidak membuka lowongan pun, kasih berkas lamaran, no problem. Karena itu dulu yang saya lakukan juga. Itu. Kenapa?
Karena pasti suatu saat mereka akan butuh lowongan, butuh karyawan. Sehingga ketika belum buka lowongan pun kirim yang kira-kira kita anggap cocok kualifikasinya, kita anggap cukup bagus, kirim lamaran, no problem. Ya kan? Jadi jangan hanya cukup 1-2 lamaran. 50 lamaran kirim semuanya, sebar. Tidak apa-apa, tidak masalah. Baik itu offline yang dikirim langsung berkas maupun yang online via email ataupun via jasa penyalur, ya kan, no problem. Nah, kemudian jangan terjebak dalam kenyamanan. Nah, ini yang paling penting. Banyak mereka yang terjebak dalam kenyamanan itu kemudian tidak berubah, ya kan, tidak mengembangkan dirinya lagi. Contohnya apa? Udah kerja, katakan, ya kan, karena saya dulu pernah mengalami itu, ya kan, udah kerja, udahlah, pokoknya udah gaji, bulanan dapat, ya sudah. Padahal karirnya itu harusnya bisa lebih bagus, ya kan. Ingat, semuanya berjenjang, ya kan, semuanya berjenjang, sehingga jangan terjebak dalam posisi kenyamanan. Cari yang lebih baik terus. Tapi juga hati-hati, jangan terjebak juga dalam kondisi Anda yang serba tidak nyaman juga. Nah ini, hati-hati juga. Di sini nggak nyaman, di situ nggak nyaman. Di mana lagi nggak nyaman, itu problem mental. Nah gitu. Jadi saya ulang, jangan terjebak dalam kenyamanan, jangan terlalu lama, cari-cari terus peluang untuk berkembang, tetapi juga jangan terjebak dalam dikit-dikit nggak nyaman, dikit-dikit nggak nyaman. Nah itu juga tidak akan pernah punya sesuatu yang menetap. Perusahaan A 2 bulan nggak betah, perusahaan B sebulan nggak betah, perusahaan C 3 hari nggak betah. Itu juga problem, tapi problem mental, ya kan? Nah itu. Yang terakhir apa? Jangan berharap serba instan. Ingat, yang instan hanya mie instan, ya kan? Jadi manajer butuh waktu lama. Untuk jadi wakil dekan sepertinya Pak Roy juga butuh waktu lama, ya kan, perjalanan. Untuk menjadi dekan seperti Pak Sunarko juga butuh waktu lama, ya kan? Untuk menjadi seorang direktur, menjadi seorang manajer, kepala cabang butuh waktu lama, bukan harian, bukan bulanan, tapi tahunan. Tidak ada yang instan, sehingga jalani semuanya itu dengan bertahap. Ya kan, ikuti alurnya, karena semuanya pasti akan memberikan dampak kepada teman-teman semuanya. Nah, persiapan yang matang akan membuka 1000 peluang. Gitu. Jadi makanya persiapkan dengan baik, mumpung ya kan masih ada waktu, ya kan masih ada waktu, ya kan sebelum nanti wisuda, sebelum betul-betul nanti terjun ke peperangan, medan peperangan untuk cari kerja, untuk jadi pengusaha maupun juga cari peluang-peluang beasiswa itu disiapkan dengan baik. Karena persiapan yang matang itulah sebetulnya kunci dari kemenangan. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah bahas persiapannya secara mental bagaimana, ya kan? Artinya kita membangun diri kita dulu, secara mental kita kuatkan dulu, kita menjadi pribadi yang tangguh dulu, yang kokoh dulu, ya kan? Supaya kita nanti tidak terjungkal, ya kan? Supaya kita tidak mudah jatuh, katakan begitu, di jalan yang licin, disenggol orang, didesek orang, ya kan? Nah, kita kuatkan mentalnya dulu. Nah, berikutnya kita masuk bagaimana nanti kalau misalnya kita melamar. Untuk nanti yang